Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ya, ini sudah dini hari menjelang sahur ya kawan-kawan, tetapi ya saya anggap ini adalah breaking news. Ya, breaking news walaupun sebenarnya sudah sekitar 4-5 jam yang lalu, tetapi baru kali ini saya sempat untuk mengomentari. Kawan-kawan, tim kuasa hukum 02 Prabowo Gibran yang dipimpin oleh Profesor Yusril Iza Mahendra telah mendaftarkan ke MK ya sebagai pihak terkait atas gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum 01 dan kuasa hukum 03 ya. Kuasa hukum 02 tidak banyak, hanya terdiri dari 45 pengacara atau advokat, akan tetapi diisi oleh advokat-advokat handal yang tidak perlu kita ragukan lagi, diantaranya Pak Oto Hasibuan, Pak Ose Kaligis, ya, Pak Hotman Paris dan yang lain-lain. Nah, saya sendiri meyakini bahwa kuasa hukum 01 ini akan mampu menghancurkan semua argumen yang dibangun oleh kuasa hukum 01 maupun 03 ya. Pada video sebelum ini ya tentang inti dari gugatan 01 dan 03 yang ternyata mereka takut kepada bocil Samsul Belimbing Sayur ya, kawan-kawan bisa melihatnya di card yang ada di atas itu ya kawan-kawan semua. Itu saya sudah sampaikan bahwa sengketa yang didaftarkan setelah pengumuman KPU itu namanya adalah perselisihan hasil pemilu. Saya sudah sampaikan ya bahwa di situ yang harus digugat adalah hasil-hasil pemilu. Akan tetapi tim kuasa hukum 01 dan 03 mereka masih mempermasalahkan keabsahan Gibran sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh 02. Padahal mereka semua tidak protes pada saat pemberian nomor urut pasangan calon ya, mereka tidak memprotes. Artinya mereka mengakui keabsahan dari Gibran sebagai cawapres 02. Kemudian juga pada debat-debat yang dilakukan mereka juga tidak memprotes adanya Gibran di sana. Artinya mereka itu sudah mengakui bahwa Gibran itu sudah sah sebagai calon wakil presiden 02. Lalu mengapa mereka mempersoalkan itu pada saat mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi? Ya, kembali lagi namanya juga perselisihan hasil pemilu. Seharusnya yang mereka perselisihkan itu adalah hasil-hasil pemilu. Ya, mereka harus mengajukan di mana mereka seharusnya mendapatkan suara jumlah tertentu yang kemudian ternyata mereka dicurangi misalnya. Itu mereka harus mampu membuktikan suara-suara yang misalnya menjadi haknya 01 atau 03 itu mereka harus sampaikan, mereka harus membuktikan ya argumen mereka ya, itu karena mereka yang mendalilkan, mereka yang harus membuktikan. Nah itu. Nah kawan-kawan semua, ini menarik. Saya yakin tim kuasa hukum 02 ini akan mampu mematahkan seluruh argumen yang diberikan oleh kuasa hukum 01 maupun 03 ya. Kembali ini yang paling dasar bahwa saya tidak malu mengulang-ulang ini bahwa ini adalah perselisihan hasil pemilu ya, walaupun mereka mengatakan bahwa hasil itu tidak lepas dari proses, akan tetapi hukum itu tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Diberi judul perselisihan hasil pemilu, maka hasilnya yang harus dipermasalahkan, bukan proses administratif, proses pendaftaran. Dan
misalnya ada bansos segala macam ya, mungkin saya sendiri berpendapat bahwa kalau mereka mengatakan bansos itu mempengaruhi pemilih, ya mereka harus mendalilkan di mana saja bansos itu dibagikan. Kemudian berapa banyak penerima bansos itu yang kemungkinan akan terpengaruh oleh bansos itu, yang seharusnya para penerima bansos itu memilih 01 atau 03, kemudian karena diberi bansos itu mereka kemudian memilih 02. Berapa banyak? Ingat, 02 dipilih oleh lebih dari 96 juta pemilih, sedangkan 01 sekitar 40 juta dan mungkin untuk 03 itu sekitar 27 juta. Berapa banyak dari 96 juta itu yang terpengaruh oleh bansos? Berapa banyak bansos yang diberikan? Apakah mencapai 80 juta penerima bansos? Nah, itu mereka harus mampu mendalilkan, kawan-kawan semua ya. Dan saya yakin mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan berapa banyak bansos yang dibagikan, berapa banyak pemilih yang menerima bansos yang bisa dipengaruhi oleh bansos itu. Ya kawan-kawan, mari kita ikuti pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum 02 setelah mereka mendaftarkan gugatan mereka sebagai pihak terkait ya. Mereka mendaftarkan diri sebagai pihak terkait ya atas gugatan dari 01 dan 03. Baik, dan kawan semuanya, terima kasih banyak telah hadir di gedung MK dan terima kasih atas kesabarannya menunggu proses pendaftaran dan sudah selesai. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran. Yang hadir antara lain ini sebelah ini adalah Pak Hinca Panjaitan, ini Pak Oto Hasibuan, ini Pak Oce Kaligis, ini Pak Bos, semua kenal. Pak Hotman Paris, ini Pak Maulana Bungaran, dan lain-lain semua ya. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi malam hari ini. Kemudian surat permohonan sudah diserahkan juga masing-masing satu-satu untuk satu permohonan, dan sudah dinyatakan lengkap seluruhnya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam pendaftaran. Dan tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak diterima sebagai pihak terkait dalam kedua perkara yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi ini. Dan selanjutnya kami akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon, dan itu sudah harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret yang akan datang, dan pada tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang disusun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024, kami diberikan kesempatan untuk menjawab ya, atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon pada tanggal 28 Maret yang akan datang. Jadi kami harus kerja maraton ya, kerja, dan sudah bekerja sejak kemarin, dan insya Allah solid tim ini, dan satu suara ya. Di depan-depan ini orang besar-besar semua ini, ada Pak Oto, ada Pak Oce, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi insya Allah tim ini solid ya, satu suara, satu sikap,
dalam membela Pak Prabowo Gibran, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil-dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Dari saya cukup, barangkali silakan Pak Oto barangkali ingin menambahkan. Pak Oto ini wakil ketua tim pembela, ya. Ada Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua, ya, ada di belakang, ya. Silakan Pak Oto. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Hinca, Pak Yusril, Pak Hotman, Pak Oce, Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi, bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 di dalam permohonannya, bukan serangan yang lain, ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana. Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat, sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak, legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Pak Hotman mungkin. Silakan Pak. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri, ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Oto bilang, dalam debat cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03
Itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya deh. Baik, Pak Oce ada mau tambahkan sepatah dua patah kata. Ini Pak Senior ya. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, cuma itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Oto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Ini Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua tim pembela ya. Tadi Pak Hotman sudah, sekarang ini wakil ketua Pak Fahri Bahmid. Silakan Pak Fahri. Iya, terima kasih. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketua tim tadi, Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, kemudian wakil ketua tim Bapak Profesor Otto Hasibuan, dan senior kami Pak Profesor Oce Kaligis dan Bang Hotman. Kami mungkin menambahkan beberapa hal penting saja bahwa sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh dua pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Otto Hasibuan bahwa format permohonan ini sebenarnya tidak dikenal. Ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya ya. Ini sangat tidak lazim. Cuman karena itu adalah hal yang sudah diajukan, kami berkewajiban secara konstitusional untuk membantah semua itu. Jadi semua permohonan telah kami susun. Pada saatnya nanti sekitar hari Kamis, kalau nanti dalam pemeriksaan pokok persidangan, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis yang akan kami sampaikan secara komprehensif tentunya. Jadi banyak hal sebenarnya yang telah kita identifikasi yang tidak perlu kita sampaikan secara terbuka. Mungkin nantinya pada saat persidangan kita akan menyampaikan secara lebih jelas ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita hargai saja apa yang mereka ajukan hari ini sebagai bagian dari hak konstitusional mereka, walaupun dalam konteks tertentu kita pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Yusril. Terima kasih. Terakhir ini Wakil Ketua Pak Maulana Bungaran, silakan. Prinsipnya kami para pembela untuk pasangan calon Prabowo Gibran sudah siap semua, baik menyiapkan jawaban maupun seluruh alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil paslon dari 01 dan 03. Ya, prinsipnya kami oke gas, dah gitu aja. Pak Inja ini tidak masuk dalam tim pembela, tapi beliau adalah ketua komandan EHO bidang hukum di TKN ya. Silakan. Terima kasih Prof. Agak lain ini. Saya Hinca Panjaitan, komandan tim EKO Hukum dan Advokasi yang bertanggung jawab terhadap TKN Prabowo Gibran ini. Paslon 02 telah memberi kuasa secara penuh kepada 45 advokat-advokat ternama dan siap untuk menuntaskan pekerjaan ini. Tahapan paling akhir dari semua tahapan pemilu yang kami ikuti di TKN Prabowo Gibran adalah ini. Oleh karena itu, jikalau ini selesai tuntas, maka selesailah tugas-tugas TKN Prabowo Gibran. Tentu, Komandan Hukum dan Advokasi ini yang paling akhir. Mengawal ini, saya dan bersama teman-teman para wakil komandan akan mendampingi tim kuasa hukum ini sampai tuntas menjalankan tugas-tugasnya yang telah diberikan pemberi kuasa, Presiden Prabowo Gibran sebagai Wakil Presiden. Terima kasih teman-teman, terpilih. Terima kasih teman-teman. Kawan-kawan semua ya, kita telah menyaksikan tadi pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum dari 02 ya. Mungkin kawan-kawan akan menjadi lebih yakin setelah mendengarkan pernyataan dari para kuasa hukum itu ya, bahwa mereka akan berhasil menghancurkan, mereka akan berhasil mematahkan argumen-argumen yang dibangun oleh kuasa hukum 01 dan 03. Dan saya sendiri yakin gugatan
dari 01 dan 03 itu tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kita semua akan semakin mantap untuk mendapatkan presiden baru periode 2024 sampai 2029 dan wakilnya yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.